fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga adik-adik yang senantiasa semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapat bimbingannya. Dan pada kesempatan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan ibadah kita yang sedang kita perjuangkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya selaku peran pengganti dari saudara saya yang kesempatan harusnya mengisi ada keperluan. Maka pada kesempatan ba'da subuh ini kita coba untuk melihat ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kita mulai dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rasulullah mengajarkan kepada kita di pagi hari itu dengan doa, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Satu, ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Jadi yang pertama, Rasulullah mengajarkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rizki yang baik-baik. Dan yang ketiga adalah amal pekerjaan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, insya Allah selama di bulan Ramadan ini, di hari kita puasa yang keberapa sekarang ini? 24 ya? 23. Besok Lebaran. 23 ya. Dan tarawihnya 24 ya. 23 juga. Ya pokoknya begitu dah. Kalau direnungkan sebenarnya, Masya Allah, banyak ilmu udah. Banyak ilmu yang kita dapat. Kenapa? Karena surat-surat dan ayat-ayat yang dibaca oleh imam sholat taraweh khususnya, surat dan ayat yang berisikan ilmu, rincian-rincian tentang petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang gampangnya begini dah. 11 rakaat ya, tarawih ya. 11 rakaat itu kalau dicocokkan dengan surat-surat yang dibawakan oleh para imam, itu mulai sepertinya dari surat At-Takasur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir dan seterusnya sampailah surat Anas. Itu kalau tidak salah 11 surat. Isinya daging semua. Daging apa maksudnya? Ilmu semua. Surat At-Takasur menjelaskan tentang apa, surat Wal Asri menjelaskan tentang apa, terus ke bawahnya surat apa adik-adik? At-Takasur, Wal Asri, ke bawahnya Al-Humajah, ke bawahnya lagi Al-Fil lagi Al-Fil, Al-Ma'un, Al-Ma'un dulu ya, terus At-Takasur ya kan, Al-Fil, Al-Quraisy ya, benar ya. Habis Al-Quraisy ke bawahnya Al-Ma'un, terus Al-Kafirun, Al-Kausar, bawahnya lagi Al-Kafirun. Ya gitu. Kemudian apa? An-Nasr ya. Terus ke bawahnya lagi Al-Ahab, bawahnya lagi Al-Ikhlas, terus Al-Falaq terakhir. Tuh, ilmu semua itu yang oleh Rasulullah SAW diajarkan kepada kita untuk supaya kita minta. Maka ketika kita sudah mendapatkan ilmu sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di bulan Ramadan Allah turunkan apa? Al-Qur'an yang dari Al-Qur'an itu berisikan petunjuk untuk manusia. Kita bukan sekedar manusia, tapi kita insya Allah manusia yang beriman, naik tingkatnya. Kelasnya naik, bukan sekedar manusia, tapi manusia yang beriman. Hudal linnas. Nah, di sana hudal linnas untuk umum sebenarnya. Tapi kita tidak mau memposisikan diri kita hanya sebagai manusia. Tapi apa? Beriman.
Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Setelah kita dapatkan petunjuk, alhamdulillah, kemudian kita dapatkan penjelasan-penjelasannya. Wa bayyinatin minal huda. Dan apa? Furqan. Jadilah kemudian diri kita menjadi orang yang berbeda dengan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan yang kita harapkan perbedaan diri kita dengan sebelum datangnya bulan Ramadan, bahwa diri kita di bulan Ramadan adalah menjadi orang-orang yang takwa. Bukannya begitu kan? Iya. Kenapa? Nah, kita lihat ayat yang menjelaskan tentang Ramadan. Kita tahu itu berisi ayat-ayat dimulai dari ayat 183 sampai berapa? Satu ain tuh. Daging semua itu juga. Mulai ayat berapa? 183 sampai 188. Nah, yang dahsyatnya di ayat 188 ini jarang diungkap. Ada apa di ayat 188? Jarang diungkap. Paling-paling sampai ke 185 kali ya. 188 apa ini? Nanti kita lihat. Tapi intinya adalah bahwa dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa dan lika-liku di dalamnya, mengarahkan kepada kita orang-orang yang beriman yang berpuasa untuk menjadi orang-orang yang takwa. Setuju nggak kalau kita diarahkan untuk jadi orang yang takwa? Setuju nggak? Setuju. Mana dasarnya? Ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh, supaya diri kita sebagai pribadi yang takwa. Kalaupun kita ini ada di dalam anggota rumah tangga, maka rumah tangga itu adalah rumah tangga yang isinya juga adalah orang-orang yang takwa. Dan kalau kemudian dari rumah tangga ini bergaul luas, keluar dari rumah jadi masyarakat yang apa? Takwa. Dan kalau kemudian komunitas masyarakat ini lebih besar lagi, menjadi penduduk suatu negeri-negeri yang takwa. Dan takwanya itu bukan hanya di bulan Ramadan tentunya, tapi kemudian juga berlanjut. Kapan tuh berlanjutnya? Mulai datang bulan apa setelah Ramadan? Bulan Syawal. Iya, jadi orang takwa lagi. Jangan kemudian ditinggalin nilai-nilai takwa. Enggak begitu kita. Kenapa? Karena Allah mengingatkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hanya orang yang cerdaslah yang kemudian menjadikan dirinya memiliki bekal-bekal takwa. Ya, bekal takwa sampai mati. Maka setiap Jumat kita yang laki-laki selalu diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang-orang yang takwa, yang sebenar-benarnya takwa sampai mati. Itu kalau kita yang sering sholat Jumat itu sering dengar dari khotib. Dan takwanya nggak boleh sendirian. Di ayat berikutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, nilai-nilai takwa itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, bareng-bareng berjamaah. Jadi nggak bisa kita takwa itu sorangan baik, nggak, berjamaah. Dan jangan apa? Jangan berpecah belah. Tuh, dilarang. Kenapa? Kalau sudah berpecah belah, berfirqah-firqah, itu namanya syirik, musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang-orang yang musyrik. Yang bagaimana? Minal ladzina farraqu dinahum, yang di dalam beragama itu berpecah belah. Itu musyrik. Firqah. Dan masing-masing kelompok atau firqah merasa bangga dengan kelompoknya. Insya Allah kita tidak. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa kemudian jaminan dari Allah pada orang-orang yang takwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Harus kita yakin itu. Kemudian apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari tempat yang tidak diduga-duga datangnya. Wa may yatawakkal 'alallah
Fahu hasbu, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah cukupkan keperluannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika penduduk negeri isinya adalah orang-orang yang takwa, surat Al-A'raf ayat 96 Allah jelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Ada dua perbandingan di sana. Penduduk takwa bagaimana akhirnya? Apabila nilai-nilai takwa didustakan, apa pula kemudian hasilnya? Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan takwa, Allah kucurin. Apa kucurin? Dikucurin ya. Dikucurin ya. Kalau dari atas namanya apa? Kucurin. Turunin. Kalau dari bawah? Muncratin gitu ya. Apa keluarin? Berkah dari atas, muncul berkah juga dari bawah. Banjir. Banjir apa? Banjir berkah, bukan banjir bandang. Banjir berkah gimana sih orang yang kelelep dengan berkah? Beda orang yang kelelep dengan apa? Air atau kemudian longsor dan lain sebagainya. Di situ ada perbandingan. Apabila takwa berkah, Allah banjirkan kepada kehidupan orang-orang yang takwa. Tapi kemudian nilai-nilai takwa ini diabaikan, maka bala, bencana, musibah yang berkepanjangan terus Allah timpakan. Naudzubillah min dzalik. Nah, maunya kita adalah insya Allah mudah-mudahan diri kita ini yang ditempa selama 1 bulan menjadi pribadi yang takwa, keluarga yang takwa, masyarakat yang takwa, penduduk negeri yang takwa. Nah, bulan Ramadan ini dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita itu demikian. Dimulai dari mana tadi? Al-Baqarah 183. Nah, kemudian ditutup oleh Allah di ayat 187-nya. Untuk memiliki nilai-nilai takwa, maka kita kudu tahu rincian-rinciannya di ayat 187-nya itu. Jadi kalaupun kita baca Quran nih, karena Al-Quran itu petunjuk untuk menuju orang-orang yang takwa, kudunya kita tidak hanya sebatas baca teks daripada Al-Quran. Tidak sampai di sana. Target kita tidak hanya sampai selesai membaca teks Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengandung isi daging. Nah, kita ambil dagingnya, jangan kulitnya saja. Kulit juga kita dapatkan, tapi kemudian dagingnya kita dapatkan dan kita makan. Baru hasilnya nanti nilai-nilai takwa. Bapak Ibu sekalian, nah ini yang jarang diungkap, yang jarang dikupas di ayat 188-nya. Ketika nilai-nilai takwa itu diabaikan karena gara-gara sudah lewat bulan Ramadannya. Di bulan Ramadan jadi orang takwa, jadi orang soleh. Di luar bulan Ramadan udah nggak lagi takwa, udah nggak lagi soleh lagi. Itu nggak demikian. Kita lihat di ayat 188. Ayat 188 ini adalah ayat yang merupakan satu paket tentang Ramadan. Itu satu ain. Tapi di ayat 188 ini itu suatu masyarakat yang sudah lepas dari nilai-nilai takwa. Apa yang terjadi? Ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kita lihat ayat 188. Ini masyarakat yang sudah lepas dari nilai-nilai takwanya. Padahal di bulan Ramadan dia berusaha menjadi orang yang takwa. Keluar bulan Ramadan dia lepas nilai-nilai takwanya. Apa? Masyarakat dan penegak hukum yang tidak soleh lagi, yang sudah menanggalkan pakaian takwanya lagi. Kenapa pakaian? Karena ada ayat walibasut takwa. Walibasut takwa zalika khair, dan kenakanlah pakaian takwa, karena pakaian takwa itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Kita lihat, ini masyarakat yang sudah lepas dari nilai-nilai takwanya. Padahal bulan Ramadan dia takwa. Siapa mereka? Masyarakat, maaf, dan penegak hukum, yaitu hakim khususnya. Hakim yang sudah tidak soleh lagi, atau kemudian itu penegak-penegak hukum. Siapa? Maaf punten, saya baca buku tentang penegak hukum. Siapakah mereka? Hakim. Siapa lagi? Jaksa. Terus apa lagi? Pengacara. Satu lagi, polisi. Para penegak hukum yang tidak soleh. Nah,
Ini nih di ayat 188. Yang merusak hukum itu sendiri. Maka ayat ini kok ujuk-ujuk ada? Berarti apa? Masyarakat yang kerjasama dengan penegak hukum yang melecehkan atau memperjualbelikan hukum. Terjadi kezaliman, terjadi di sana tidak ada lagi rasa perasaan berdosa, padahal tahu itu perbuatan dosa. Saya bacakan ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap atau membawa perkara menyuap dengan harta itu kepada siapa nih? Penegak hukum, khususnya hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain. Padahal kamu tahu itu perbuatan dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian, na'udzubillah min dzalik. Kalau di dalam satu negeri hukum sudah diperjualbelikan, yang salah menjadi benar karena maaf duitnya banyak, yang benar kemudian disalahkan. Pelakunya sebenarnya tahu bahwa itu perkara sesungguhnya dia berperkarakan yang salah, tapi dia sogok penegak hukum khususnya hakim, rusak. Nah, bulan Ramadan mengkondisikan para penegak hukum ini menjadi penegak hukum yang soleh atau soleha. Kenapa? Nanti kalau tatanan kehidupan masyarakatnya tegak hukum dengan hukum yang benar, itu akan baik. Dan kalau penegakan hukum tidak baik, hancur. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, hukum itu harus adil. Digambarkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah begitu jelas tegas mengatakan, sekiranya Fatimah mencuri, tuh Fatimah siapa nih? Anak kandungnya, perempuan lagi. Sekiranya Fatimah mencuri, maka akan aku juga tegakkan hukum. Dengan cara apa? Pada waktu itu hukum Islam, dipotong tangan. Kenapa? Karena Rasulullah ingat bahwa negara-negara, negeri-negeri yang hancur lebur itu karena penegakan hukum tidak adil. Apa tebang pilih ya? Tebang pilih apa istilahnya? Kalau yang apa nggak dihukum, kalau yang apa tuh? Diskriminatif. Kalau yang apa orang-orang apa nggak ditegakkan hukum pada dia, tapi kalau masyarakat biasa, wah buru-buru dihukum. Ini ayat 188 dan hubungannya dengan puasa. Kenapa? Karena puasa, insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah orang yang beriman jauh dari yang haram, ya kan? Karena dijelaskan pada ayat lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini manusia, lagi-lagi manusia, apalagi orang beriman. Hai manusia, makanlah apa yang sudah disediakan oleh Allah yang halal dan yang baik, dan janganlah kamu ikuti jejak langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata bagimu. Kenapa? Rupa-rupanya ketika di dalam diri kita, dalam diri seseorang itu berisikan sari makatan yang haram, leluasalah setan menguasai dirinya. Apa jadinya kalau diri sudah dikuasai oleh setan? Nafsu sudah tidak lagi bisa dikendalikan. Di bulan Ramadan Allah posisikan, Allah kondisikan, nafsu bisa kita kendalikan. Nafsu apa? Makan, minum. Dan satu lagi, nafsu apa? Syahwat. Kalau itu udah nggak bisa dikendalikan, hancurlah. Nah, bulan Ramadan kasih sayang Allah luar biasa, rahmat Allah luar biasa. Kita disemangatkan oleh Allah untuk beribadah, untuk puasa, dan kemudian berjamaah untuk mengisi bulan Ramadan ini supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pencapaian takwa itu ada pada diri kita. Dan kalaupun kemudian di bulan Ramadan ini Allah cabut nyawa kita, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati yang indah, yang disebut apa? Husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala tahtim alaina bisu'il
khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.